فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah mengambil pada pertemuan sebelumnya seputar hadis al-musalsal, di mana Imam Al-Baiquni rahimahullah mengatakan musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi amba anil fata kadzaka qad haddatsanihi qa'ima wa ba'da an haddatsani tabassama. Bahwasanya musalsal itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, musalsal bil af'al, yaitu dari perbuatan, seperti haddatsani qa'iman, yaitu perawi meriwayatkan sambil berdiri, kemudian terus tataba, setiap perawi menyampaikan dalam kondisi berdiri. Atau qaul, ucapan, misalnya semua dengan sami'tu an fulan, sami'tu an fulan, semua sampai akhir sanad. Ini namanya musalsal al-qauli. Dan ada yang qauliyah wal fi'liyah, ucapan dan perbuatan terkumpul pada hadis tersebut. Di antara contohnya sebagaimana telah kita sebutkan kemarin adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan suatu hadis, namun hadis ini hadis yang lemah. Amantu bil qadar wa masaka bil lihyati, sambil menggenggam lihyanya. Ucapan dengan perbuatan. Wa aqwaha al-musalsal bi qiraati surati Saff, berkata Syekh Hafizahullah, dan musalsal yang paling kuat adalah musalsal dengan bacaan surat As-Saff, sebagaimana telah lewat, yaitu hadis Abdullah ibn Salam, di mana Rasulullah SAW membaca surat As-Saff, Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian sahabat yang datang meriwayatkan setelahnya juga menyampaikan kepada muridnya, yaitu tabi'in, dengan membaca surat As-Saff. Kemudian setelahnya, yaitu Abu Salamah, meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in juga dengan membacanya, yaitu Yahya, dan seterusnya sampai akhir sanad. Dan ini adalah ashahul musalsal yurwa fid dunya, hadis musalsal yang paling sahih yang diriwayatkan di atas permukaan bumi. Kemudian wal musalsal bil misriyin, kemudian musalsal dengan sifat perawi semuanya berasal dari negeri Mesir. Nah, wal musalsal bid dimashqiyin, kemudian perawi dari Dimashq. Wal musalsal bil muhammadiyin atau muhammadin, yaitu semua perawi namanya Muhammad, semua perawi namanya Muhammad. Amal musalsal bid dimashqiyin fa haditsu Abi Dzar al-Qudsi, yaitu hadis Qudsi, akhrajahu Muslim ya ibadi, dzakara hadza an-Nawawi fi irsyadit tullab al-haqa'iq. Nah, adapun musalsal ad-dimashqiyin, yaitu perawinya berasal dari Dimashqi, maka hadis Abu Dzar, yaitu hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim yang ma'ruf, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, al-hadis bitulih, hadis yang panjang. Asyahid di situ perawinya semuanya dari atau mukim di Dimashq. Wa amal musalsal bil misriyin ka haditsil bitaqah, hadis bitaqah yang ma'ruf, hadis bitaqah, itu kartu yang tertulis padanya kalimat la ilaha illallah yang panjang. Semuanya perawinya Misri, mukim di Mesir. Hatta sahabihi Abdullah ibn Amr bin As sakana ma'abi, bahkan sahabatnya yaitu Abdullah bin Amr bin As mukim di Mesir bersama ayahnya. Wa amal musalsal bil Muhammadin fa akhrajahu al-Bukhari, adapun musalsal dengan nama perawinya seluruhnya Muhammad, maka
diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis Ummi Salamah, wa fihi istarqu laha fa inna biha an-nadrah. Nah. Ruqyahlah dia karena padanya nadrah, yaitu penyakit ain. Musalsal bil Muhammadin ila Muhammad bin Muslim ibn Shihab. Jadi semua perawinya namanya Muhammad, tapi tidak seluruhnya sampai ke Muhammad bin Muslim ibn Shihab, yaitu Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Qala Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Muhammad bin Khalid. Imam Bukhari mengatakan Muhammad telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Khalid. Qala hadatsana Muhammad bin Wahb. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Wahab. Qala hadatsana Muhammad bin Harb. Kemudian gurunya Muhammad bin Harb. Qala hadatsana Muhammad bin Walid. Kemudian gurunya lagi Muhammad bin Walid. Qala akhbarana Zuhri, dan Zuhri namanya Muhammad bin Muslim bin Shihab. Jadi 5 perawi seluruhnya Muhammad. Muhammad bin Khalid, Muhammad bin Wahab, Muhammad ibn Harb, Muhammad bin Walid, dan Muhammad bin Muslim. Jadi 5 perawi musalsal bil Muhammadin. Ini namanya, ini yang dimaksud dengan musalsal bil Muhammadin. Qala Az-Zurqani rahimahullah, musalsal min al-ahadits. Qala Ibnu Salah min fadilatihi istimaluhu ala mazid dhab min ar-ruwah. Nah, berkata Az-Zurqani rahimahullah, musalsal dari hadis. Berkata Ibnu Salah, dari keutamaan hadis musalsal, kelebihan hadis musalsal ini itu terkandung mazid dhab, tambahan kekokohan penghafalnya. Kenapa? Dia bisa menyebutkan keadaan perawinya, keadaan perawi setiap yang meriwayatkan darinya. Misalnya dia meriwayatkan sambil membaca surat As-Saff. Nah, semuanya membaca surat As-Saff. Atau seluruh perawinya dari Mesir, menunjukkan dhabt, mazid ad-dhabt, memiliki keistimewaan dari sisi tambahan dhabt. Dia betul-betul menghafal hadisnya, meriwayatkan seperti yang dinukilkan kepadanya. Qala wa khairul musalsalat ma kana fihi dilalatu ala ittisal istima' wa adami tadlis. Dan sebaik-baik musalsalat adalah musalsal yang padanya menunjukkan atas ittisal sima', yaitu bersambungnya sanad mendengar, wa adamu tadlis, dan tidak ada situ tadlis. Walakin qallama yaslamul musalsal min dha'ifin yahsul fi wasfihi la fi aslil hadis. Akan tetapi jarang hadis musalsal itu yang selamat dari dha'af, kelemahan, yang terutama pada penyebutan sifat perawinya. Nah, penyebutan sifat yang musalsal dengan suatu sifat, bukan pada asal hadisnya. Nah, qauluhu qul fi rismihi bi'tibar ruah. Katakanlah dalam menggambarkan hadis musalsal bi'tibar ruah, dari sisi ruah para penukil atau perawinya. Huwa ma ala wasfin ata. Dia adalah hadis musalsal adalah yang datang atas suatu sifat. Bihi ruwatu qauliyan kana al-wasf. Baik itu ucapan perawinya datang dengan suatu sifat yang secara beruntun, baik itu secara ucapan. Mislu ama wallahi amba'ani bidarj, langsung dengan sukun al-fatha, langsung dimasukkan kepada al-fatha. Mislu ama wallahi amba'anil fatha, amba'anil fatha. Tsumma yaqul lil akhar mislu dzalik, yaitu Imam Al-Baiquni rahimahullah mencontohkan amba'anil fatha, telah mengabariku fulan amba'ani, yaitu dengan lafaz amba'ani dan amba'ani. Semuanya berturut-turut menggunakan sighatul ada ketika menyampaikan dengan amba'ani, telah mengabarkan kepadaku. Amba'ani fulan, amba'ani fulan, amba'ani fulan, dan seterusnya. Wa huwa muqarib bal mumathil li halihim al-qawli al-mumathil bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam Mu'ad, inni uhibbuka faqul fi duburi kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini mendekati atau semisal dengan
ucapan atau musalsal al-qauli sebagaimana dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz terhadap Mu'adz, "Inni uhibbuk." Sungguhnya saya mencintaimu. Faqul fi duburi kulli shalah, maka katakanlah pada setiap dubur yaitu usai salat, "Allahumma a'inni ala dzikrik." Ya Allah, bantulah saya untuk mengingatmu, wa syukrik dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik dan memperbaiki atau ibadah yang terbaik untukmu. Fa inna musalsal biqauli kullun minarwa wa ana uhibbuk. Karena ini hadis musalsal, setiap perawinya juga mengucapkan demikian. Rasulullah SAW mengucapkan kepada Mu'adz bin Jabal, "Inni uhibbuk." Kemudian Mu'adz bin Jabal mengucapkan juga kepada muridnya, "Inni uhibbuk," faqul sampai akhir hadis. Demikian setelahnya juga mengatakan, "Inni uhibbuk," kemudian menyampaikan hadis tersebut. Au fi'liyan atau dengan perbuatan. Wa mithlu bil musalsal bil qurra wa bil huffaz wa bil muhammadin wa bil fuqaha wan nadhim mathala lahu biqawli kadzaka wa qad haddatsanihi qa'iman. Nah, atau dengan perbuatan. Dan semisalnya atau sejenis dengan ini yang musalsal dengan para qurra, yaitu ahli qiraah. Semuanya perawinya ahli qurra atau huffaz, para huffaz al-hadis, atau yang namanya Muhammad seluruhnya, atau perawinya seluruhnya fuqaha, faqih. Wan nadhim yaitu Imam Al-Baiquni rahimahullah, masala lahu biqawli kadzaka faqad haddatsanihi qa'ima thumma yaf'alu al-akhar mithlu dzalika wa huwa al-qiyam. Nah, dan nadhim yaitu Imam Al-Baiquni memberikan contoh dengan ucapannya, demikian telah mengabarkan kepadaku sambil berdiri. Demikian terus begitu. Muridnya juga mengatakan haddatsani fulan qa'iman. Fulan telah menceritakan kepadaku sambil berdiri. Kemudian dia juga menyampaikan dalam kondisi berdiri. Muridnya juga menyampaikan demikian. Mengatakan bahwa saya telah menyampaikan kepadaku fulan sambil berdiri, dan dia juga menyampaikan kepada muridnya sambil berdiri, dan seterusnya sampai akhir. Ini namanya musalsal bil qiyam atau bil fi'liyah. Wa au ba'da an haddatsani tabassama, atau setelah menyampaikan kepadaku dia tersenyum. Nah, at-tabassum ad-dhahik bila saut, tertawa tanpa suara, itu senyum. Di alif al-itlaq tabassama, di sini ada alif itlaq. Kenapa didatangkan oleh Imam Al-Baiquni alif al-itlaq? Itu untuk menjaga iramah sajak dari baitnya. Karena alif al-itlaq huwa alif tuzadu fil qawafi al-muharrakah bil fath. Dia adalah alif yang ditambah pada akhir pantun atau syair yang berharakat fathah, muhafazatan 'alal wasni, untuk menjaga iramanya. Nah, jadi sebelumnya dengan alif, maka dia datangkan juga dengan alif. Kadzaka waqad haddatsanihi qa'ima aw ba'da an haddatsani tabassama. Nah, jadi di akhir dengan alif untuk menjaga akhir dari bait. Fa innal qiyam wat tabassum wasfun fi'li. Karena berdiri dan senyum ini adalah sifat untuk perbuatan. Wa ammal hal al-fi'li fa qawli Abi Hurairah syabbaka bi yadi Abul Qasim radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Adapun menceritakan hal al-fi'li, kondisi perbuatan, seperti ucapan Abu Hurairah syabbaka bi yadi Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim adalah kunyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjalin jari jemarinya dengan jari jemariku. Nah, demikian. Jadi dia mengambil tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sambil ma'ruf. Faqala khalaqallahu al-ardha yawma as-sabt. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis kepada beliau, seraya mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi pada hari Sabtu. Al-hadis yang panjang. Fa innahu musalsalun bi tashbik kulli minhum bi yadi man rawahu anhu. Maka itu musalsal semuanya demikian. Abu Hurairah juga menyampaikan kepada murid setelahnya dengan tasbih, yaitu dengan melakukan menjalin jari jemarinya dengan muridnya, dan muridnya juga demikian seterusnya. Setiap ingin menyampaikan, dia melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Wa qad yajtami'u al-hal al-qawli wal fi'li, dan terkadang terkumpul
antara ucapan dengan perbuatan. Musalsal bil qaul wal fi'il. Kama fi hadits Anas. Sebagaimana dalam hadis Anas, la yajidul abdu halawatal imani hatta yu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, khuluwihi wa murrihi. Tidaklah seorang hamba merasakan manisnya keimanan sampai dia beriman dengan takdir yang baik dan buruknya, yang manis dan pahitnya. Qala wa qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala lihyatihi wa qala amantu bil qadar. Ketika setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan hadis itu, tidak akan merasakan, seorang hamba tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai dia beriman terhadap takdir yang baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggenggam jenggotnya sampai mengatakan, saya telah beriman dengan takdir, ila akhir, sampai akhir hadis. Fa innahu musalsalun biqabdi kulli minhum ala lihyatihi ma'a qawlihi dzalik. Nah, karena ini musalsal dengan setiap perawinya menggenggam jenggotnya sambil mengucapkan ucapan itu, amantu bil qadar, akan tetapi hadisnya ini lemah. Wa minal musalsal ma tawarada fihi ruwatuhu ala wasfi sanadin bima yarji'u ila tahammul. Dan di antara musalsal yang saling beruntun perawinya dengan suatu sifat kepada sanadnya yang kembali kepada sigat tahammul, untuk dalam tahammul al-hadis, mengambil hadis. Amma fi siyaqil ada, adapun dalam bentuk penyampaian, menyampaikan hadis, ka qali kullin min ruwatihi sami'tu fulanan au nahwu kahaddatsana au akhbarana fulan fattahada ma waqa'a lahum fasara al-hadits musalsal. Nah, jadi semuanya satu. Semuanya mengatakan sami'tu fulan. Qala sami'tu fulan. Qala sami'tu fulan sampai akhir. Sampai sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau semuanya haddatsana. Qala Imam Bukhari rahimahullah haddatsana fulan. Qala haddatsana, gurunya juga mengatakan haddatsana fulan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau tidak mesti harus sampai kepada akhir. Walaupun ma'dhamuhu, yaitu kebanyakan dari perawinya demikian. Sebagaimana telah lewat pada hadis musalsal bil Muhammadin, hanya sampai Muhammad ibni Zihab. Nah, atau Muhammad ibni Muslim ibni Syihab. Bal ja'al al-hakim minhu an takuna al-alfaz al-ada min jami'ir ruwah dalatun al-ittisal wa in ikhtalafat. Bahkan Imam al-Hakim menjadikan lafaz-lafaz ada, yaitu ketika menyampaikan dari seluruh perawinya, menunjukkan atas al-ittisal, yaitu bersambung. Walaupun berbeda lafaznya. Sehingga walaupun berbeda, yang satu mengatakan sami'tu, yang satu mengatakan haddatsana, yang satu katakan akhbarana, intinya sama. Yang menunjukkan ittisal as-sanad. Maka menurut beliau ini juga termasuk dari musalsal. Lakin al-aktsar al-ikhtisasihi bitawarudi fi sigatin wahidah. Akan tetapi jumhur al-muhadditsin mengatakan khusus hanya dalam bentuk yang satu, yaitu sami itu semuanya, atau haddatsana semuanya, atau akhbarana seluruhnya. Wa anwa'ul musalsal la tanhasir kama qala Ibnu Salah. Dan jenis-jenis musalsal itu tidak terbatas, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu As-Salah. Wa taqsimul hakim lahu ila 8 anwa' innama hiya amthilatun lah. Dan pembagian hakim kepada hadis musalsal sampai ke 8 macam itu hanya sebagai contoh saja. Walam yaridul hasr kama fahimahu Ibnu Salah anhu, dan dia tidak menginginkan walam yurid al-hasra kama fahimahu Ibnu Salah anhu, dan al-Hakim rahimahullah tidak menginginkan membatasi musalsal hanya 8 jenis saja, sebagaimana dipahami oleh Ibnu Salah. Bal kalamuhu yu'dhin bi annahu innama dzakara min anwa'ihi ma yadullu 'alal ittisal. Akan tetapi siak kalam Hakim rahimahullah menunjukkan bahwa dia menginginkan jenis-jenis dari hadis musalsal yang menunjukkan bersambungnya hadis tersebut. Waqad yaqa'u at-tasalsul fi mu'dhamil isnadi faqat. Dan terkadang tasalsul berturut-turutnya suatu ucapan atau suatu perbuatan atau suatu sifat itu pada kebanyakan sanad saja. Pada kebanyakan sanad, sebagaimana telah lewat yaitu hadis al-Muhammadin. Demikian kal musalsal bil awaliyah, yaitu wa hadza awalul hadis sami'tuhu min fulan. Itu hanya kebanyakan dari perawinya saja mengatakan demikian.
tidak seluruhnya. Fa innal salsala minhu tantahi ila Sufyan ibn Uyainah faqat. Maka berturutnya itu hanya sampai kepada Sufyan ibn Uyainah rahimahullah saja. Jadi tidak sampai kepada akhir sanad. Qala fi Nukhbah, berkata yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Nukhbah, wa man rawahu musalsalan ila muntaha faqad wahima. Barang siapa yang meriwayatkan ini sampai akhir maka dia telah wahim, keliru. Wa nahwuhu qawluhu Syekhul Iraqi. Nah, semisalnya ucapan syekhnya Al-Iraqi. Wa qad waqa'a lana bi isnadin muttasil ila akhirih wa la yasihhu dzalik. Dan kami telah mendapati sanad yang bersambung sampai akhirnya, akan tetapi itu tidak sahih. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, min ashahil musalsal yurwa fid dunya al-musalsal bi qiraati surati Saff. Hadis yang paling sahih, di antara hadis yang paling sahih yang musalsal yang diriwayatkan di atas permukaan bumi adalah musalsal dengan membaca surat As-Saff. Sebagaimana telah lewat penyebutannya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Fawaid al-musalsal, di antara faedah dari hadis musalsal adalah istimaluhu ala mazid ad-dab min ar-ruah. Ini menunjukkan mazid, tambahan kemantapan dari hafalan perawinya, di mana dia meriwayatkan persis dari atas sampai akhir. Yang kedua, iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulihi wa fi'lihi, yaitu menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ucapan dan perbuatannya. Apabila demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat Saff, maka sebagai bentuk iqtida' mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia juga membaca sebagaimana dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, dilalatun ala ittisali sanad wa adami tadlis wal inqita', menunjukkan akan bersambungnya sanad dan tidak ada situ tadlis, akan datang pembahasan tadlis dan terputus. Akan tetapi perlu diketahui katsirun minal musalsal dhaif fi wasfi ruwah ghaliban. Kebanyakan seringnya hadis musalsal itu lemah dari sisi penyebutan sifat rawinya. Nah, dengan ini bihamdillah kita telah selesai dari pembahasan hadis al-musalsal. Sehingga definisinya adalah huwal haditsul ladzi tataba' rijalu sanadih ala sifatin wahida lirwati taratan wa liriwayati taratan. Dialah hadis yang tataba', yaitu saling mengikuti para rijal, yaitu para perawinya atas suatu sifat tertentu. Terkadang dari sisi periwayatan dan terkadang dari sisi penukilan atau perawinya. Nah, ini definisi al-hadits al-musalsal. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pembahasan hadis al-aziz.